pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Buku paketnya silakan dibuka. Ya. Buka halaman 48. Tentang sholat berjamaah. Nah, pengertian dari sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, ya. Dan salah satu dari orang tersebut menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Ya. Pasti anak-anak di sini juga sering ya sholat berjamaah ya, ya. Ya, benar sekali ya. Nah, adapun hukum dari sholat berjamaah sendiri yaitu yang dilakukan bersama-sama, ya, adalah sunnah muakkad. Ya, anak-anak di sini ada yang tahu nggak sunnah muakkad itu apa? Ada yang tahu? Apa mas? Tahu? Nah, sunnah muakkad sendiri adalah sholat sunnah yang dianjurkan. Kenapa sih kok sholat berjamaah ini sangat dianjurkan? Karena sholat berjamaah itu adalah sholat berjamaah yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan jarang juga ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena sholat berjamaah itu kan pahalanya lebih besar ya, yaitu 27 kan. Nah, kalau sholat sendiri-sendiri itu kan pahalanya lebih kecil. Nah, adapun Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ini menjelaskan tentang sholat berjamaah bersama orang-orang yang sholat ya. Adapun syarat sah sholat berjamaah, ya, silakan baca syarat sah dari sholat berjamaah. Yang pertama yaitu adanya imam, pasti ya, karena kalau sholat berjamaah tidak ada imam itu tidak sah ya. Terus yang kedua makmum yang berniat untuk mengikuti imam ya. Terus yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis, maksudnya di dalam satu musola ataupun satu tempat atau satu masjid kayak gitu ya. Nah, terus yang keempat yaitu sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam itu maksudnya kalau imam berniat untuk sholat asar kayak gitu, nah anak-anak juga makmumnya itu berniat untuk sholat asar seperti itu. Jadi sama-sama sholatnya ya. Nah, adapun syarat tersendiri untuk imam ya. Yang pertama yaitu seorang imam itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, imam itu kan pemimpin ya di dalam sholat. Jadi imam itu harus tahu syarat sah sholat itu apa, rukun sholat itu apa, dan sesuatu yang dapat membatalkan sholat itu apa saja seperti itu. Terus yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Silakan. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, seorang imam ini adalah orang yang seorang hafid atau yang mampu bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan baik, kayak gitu ya bacaan Al-Qurannya. Terus yang ketiga yaitu paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah
orang yang menjadi imam itu mampu atau mengetahui semua agama Islam itu seperti apa, tata caranya sholat itu seperti apa gitu ya. Terus adapun balik, pasti ya itu imam harus balik dan mempunyai atau berakal sehat gitu ya. Tidak boleh kalau orang gila itu boleh nggak menjadi imam? Boleh nggak anak-anak? Nggak kan? Ya itu nggak boleh. Makanya imam itu harus berakal sehat gitu ya. Nah, dan imam ini harus berada di posisi paling depan ya. Kenapa paling depan? Karena imam adalah yang memimpin sholat ya. Terus imam itu harus seorang laki-laki. Perempuan juga boleh kok menjadi seorang imam kalau makmumnya itu perempuan, sesama perempuan seperti itu ya. Terus yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Maksudnya imam di sini ya harus memimpin sholatnya itu sendiri. Jadi imam itu tidak bermakmum kepada orang lain kayak gitu ya. Nah, adapun syarat-syarat menjadi makmum ya. Syarat-syarat menjadi makmum ini yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Di sini ada, pasti anak-anak hafal ya niatnya sholat untuk menjadi makmum. Pasti hafal kan? Ayo dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya yang sholat maghrib aja ya. Yuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala ya. Udah pada benar ya, soalnya udah sering sholat berjamaah ya pasti anak-anak ya. Pintar sekali. Oke, yang kedua, makmum itu mengetahui gerakan sholat imam. Kalau imam sudah Allahu Akbar, makmum juga harus mengikuti imamnya Allahu Akbar seperti itu ya. Terus yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, yaitu tadi ya sudah dijelaskan. Maksudnya di sini imam dan makmum itu berada di dalam satu tempat seperti di ruangan ini ataupun di dalam musola ataupun di masjid ya. Nah, adapun posisinya makmum itu di belakang imam. Kalau makmumnya berada di depan imam itu namanya bukan makmum ya. Ya, itu bukan makmum. Nah, makmum itu harus berada di posisi belakang imam karena imam adalah pemimpin dari sholat. Gitu. Terus yang terakhir, hendaklah sholat makmum itu sesuai dengan sholat imam. Maksudnya di sini kalau imamnya itu niatnya untuk sholat zuhur, berarti makmumnya itu harus juga sholat zuhur. Jangan sampai kalau imamnya itu sholat zuhur kok makmumnya sholat asar, itu kan tidak boleh kayak gitu ya. Maksudnya dianjurkan untuk sama-sama niatnya itu dengan imam kayak itu. Nah, terus adapun makmum masbuk ya. Ada yang tahu makmum masbuk itu apa? Makmum masbuk tahu nggak? Ada loh itu dibaca nggak apa-apa. Apa yang keras? Dibaca nggak apa-apa. Itu ada loh. Ada yang tahu? Iya, yang keras nggak? Terus bersama. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Maksudnya seperti contoh ya, Mas ini siapa namanya Mas? Contohnya seperti Mas Ibrahim. Siapa bener kan namanya Mas Ibrahim? Siapa? Jadi nggak apa-apa namanya. Seperti ya, contohnya seperti Mas A ini. Mas A ini menjadi imam. Nah, sedangkan Mas B ini makmum.
juga ruku. Itu dinamakan makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini maksudnya walaupun sampai akhir salam kayak gitu ya, tetap bisa bersama, maksudnya sama-sama untuk membaca salam juga dan tidak perlu menambahkan rakaat sekali lagi, yaitu nggak apa-apa ya. Sedangkan adapun makmum muwafiq ya, ada yang tahu makmum muwafiq itu apa? Apa yuk makmum muwafiq? Silakan yang tahu. Makmum muwafiq. Ya, makmum muwafiq di sini adalah makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Ya, makmum muwafiq ini adalah makmum yang pada saat sholat berjamaah itu dari imam awal berniat takbiratul ihram, makmum itu sudah berada di situ dan juga mengikuti langsung imam untuk berniat Allahu Akbar takbiratul ihram, dan sampai salam itu sudah tidak tidak usah menambahkan rakaat lagi seperti itu. Jadi sama-sama seperti sholatnya imam kayak gitu ya. Paham nggak anak-anak? Paham? Ya. Nah, terus ada pun halangan dari sholat berjamaah sendiri. Yang pertama yaitu hujan. Kenapa sih kok hujan dijadikan halangan kayak gitu ya pada saat sholat berjamaah? Maksudnya hujan di sini hujan yang dapat mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kalau ada hujan badai kayak gitu, pastikan tidak mungkin ya untuk keluar rumah ke musola kayak gitu kan, karena dapat membahayakan diri kita sendiri seperti itu. Jadi ya bisa dianjurkan untuk sholat berjamaah, sholat sendiri di rumah kayak gitu ya. Ya bisa juga sholat berjamaah di rumah dengan entah itu orang tua ataupun kakak ataupun adik kayak gitu ya. Itu juga bisa. Terus yang kedua adanya angin kencang yang sangat membahayakan. Itu juga jadi sesuatu hal yang halangan lah untuk kita sholat berjamaah kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu sakit yang mengakibatkan susah berjalan ke tempat sholat berjamaah. Nah, kalau kita masih sakit tidak mampu untuk berjalan ke musola ataupun ke masjid, itu dianjurkan untuk sholat sendiri ataupun sholat berjamaah di rumah seperti itu ya. Terus yang keempat yaitu sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Maksudnya di sini kalau anak-anak sudah berniat ingin sholat ini ya, sholat berjamaah ke musola atau masjid, tetapi kok pada saat mau berangkat itu tiba-tiba pengen buang air besar ataupun buang air kecil kayak gitu, itu bisa sholat sendiri di rumah kayak gitu, itu nggak apa-apa. Nah, terus ada pun tata cara sholat berjamaah ya. Di sini tata cara dari sholat berjamaah itu yaitu diawali dengan azan dan iqamah. Jadi kalau ada azan ya, itu sudah masuk dalam waktu sholat ya. Pasti anak-anak juga sering kan setiap hari mendengar azan dan iqamah ya, itu sudah masuk ke dalam waktu sholat kayak gitu. Nah, terus yang kedua yaitu ada barisan shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara untuk jamaah perempuan itu berada di belakangnya. Berarti kalau imamnya laki-laki, di belakang pas dari imam itu adalah makmum yang laki-laki ya. Nah, di belakangnya makmum laki-laki ini yaitu makmum perempuan ya, itu harus urut seperti itu ya. Terus yang ketiga ini, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam itu membaca bacaan sholat yang
yang lirik atau sir, ya. Nah, bacaan yang harus dinyanyikan ini yaitu yang pertama bacaan takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ini dibacanya pelan ya, maksudnya jangan keras seperti pas membaca Al-Fatihah ataupun surat pendek itu, jangan keras seperti itu. Terus yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh, ya. Terus yang ketiga, bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, yaitu dinyanyikan, ya. Terus yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Pastinya kalau makmum itu mengikuti imamnya ya, bukan imamnya yang mengikuti makmumnya, ya kan? Anak-anak juga seperti itu kan? Ya. Masa kalau seumpamanya kalau imamnya mau sujud, anaknya tidak sujud, itu kan nggak boleh ya. Harus imamnya terlebih dahulu kayak gitu. Terus yang kelima, setelah salam, imam itu membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Nah, kalau setelah sholat berjamaah itu dianjurkan untuk berzikir, membaca doa kayak gitu ya. Jangan langsung pas udah sholat berjamaah, udah selesai langsung pergi, itu lebih baik jangan ya, lebih baik membaca zikir dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pembiasaan sholat berjamaah. Pembiasaan sholat berjamaah ini adapun perbandingannya antara sholat sendiri dan sholat berjamaah, yaitu 1 berbanding 20 derajat. Kalau kita sholat berjamaah, kita itu akan mendapatkan pahala 27 derajat. Tetapi kalau kita sholat sendiri, itu pahalanya 1, ya. Jadi anak-anak itu ya selalu sholat berjamaah ya, biar bisa mendapatkan pahala 27 derajat ya. Nah, karena sholat berjamaah ini memiliki keutamaan, ya, keutamaan yang pertama yaitu menjalin hubungan silaturahmi antar sesama. Maksudnya kalau kita kita sholat berjamaah itu kan kita bertemu dengan entah itu teman, entah itu tetangga ataupun saudara kita kayak gitu. Nah, kita itu bisa menjalin silaturahmi kepada seseorang yang ada di satu majelis itu atau orang yang lainnya kayak gitu. Terus yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Maksudnya disiplin di sini, kalau sudah masuk waktunya sholat, itu kan kita harus bergegas kayak gitu ya. Sudah mendengar azan, nah itu kita itu bisa waktunya kita itu disiplin untuk sudah azan kita langsung sholat kayak gitu ya. Itu maksudnya disiplin kayak gitu. Terus yang ketiga, menjaga kesatuan dan kebersamaan. Nah, maksudnya di sini menjaga persatuan itu kita itu bisa saling menguatkan ya antar sesama manusia, terutama umat Islam. Terus yang keempat, menahan dari kemauan sendiri. Maksudnya kalau kita sholat berjamaah, kita itu bisa menahan ego kita, karena ego ini kan kalau kita mengerjakan tugas nih ya, terus kok kita dengar suara azan, kita itu harus menahan ego kita untuk mengerjakan tugas ini. Kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu kayak gitu ya, karena sholat itu kan wajib ya kayak gitu. Nah, terus yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Adapun kecintaan dari sholat berjamaah sendiri ya, yang dapat diwujudkan melalui perilaku ya. Yang pertama yaitu ketika masuk waktu sholat, kita itu harus segera ke masjid atau memandangkan atau mendengarkan azan. Jadi
sholat berjamaah itu kita itu pas mendengarkan waktu sholat atau waktu sudah datangnya sholat itu kita bisa bergegas langsung ke masjid seperti itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus yang kedua, kita itu bisa mengajak teman-teman kita ya untuk melakukan sholat berjamaah. Terus yang ketiga, dapat menjalin silaturahmi antar sesama umat Islam ya. Terus kita juga dapat senang atau kita senang untuk mendatangi majelis-majelis taklim, entah itu di musola ataupun masjid kayak gitu ya. Dan kita juga tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, karena kedudukan umat Islam di bumi ini yaitu sama ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yaitu yang terakhir, kita dapat mempersatukan atau menjaga persatuan ya untuk dalam silaturahmi ya. Oke. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Baik, untuk tugas ibu akan memberi tugas ya anak-anak ya, yaitu di halaman 56 sampai 58 ya. Iya, sampai uraian ya. Iya, 20 ya, ada mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak